Wah, mendekati akhir tahun ajaran nih, gimana perasaan para guru sekalian? Senang? Sedih? Yang jelas jangan sampai menyesal ya. Tahun ini adalah tahun yang istimewa buat kita semua, tahun yang berat buat semua orang, baik itu untuk guru, orang tua, dan terutama anak-anak kita. Banyak orang yang bilang kalau melalui krisis kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Namun pada kenyataannya tidak semua orang melalui krisis menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak sedikit juga orang-orang yang justru makin kecewa dan makin terpuruk. Apa sih yang para survivor dan winner lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa krisis? Salah satunya adalah mereka dengan sengaja belajar dari masa krisis yang mereka alami. Bagaimana caranya? Let's check out the video. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia dari Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang mentransformasi dan bukan hanya pendidikan yang memberikan informasi. Oleh karena itu, kalau teman-teman baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu kita bisa menjadi teman para pendidik sekalian untuk melakukan transformasi kehidupan pada anak-anak didik Anda. Nah, langsung aja nih ke jawaban dari pertanyaan kita di opening tadi. Apa sih yang para survivor dan winner lakukan sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa krisis? Jawabannya adalah proses refleksi. Refleksi ini bukan refleksi kaki loh ya, tetapi proses berhenti sejenak, kemudian dengan sengaja melihat ke belakang, memikirkan apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang harus kita lakukan di masa depan untuk membuat keadaan lebih baik. Mungkin para pendidik atau para pendengar sekalian adalah guru-guru yang berpengalaman. Tetapi riset mengatakan bahwa pengalaman ternyata hanya berkontribusi pada kompetensi paling tidak hanya selama 3 tahun. Artinya, apabila Anda 10 tahun menjadi seorang guru ataupun 20 tahun menjadi seorang guru, tanpa sebuah proses dengan sengaja belajar, kita tidak ada bedanya dengan guru-guru yang baru 2 atau 3 tahun mengajar. Artinya, pengalaman tidak selalu berbanding lurus dengan kompetensi. Hanya melalui proses refleksi dan dengan sengaja kita belajar, maka pengalaman yang kita punya, kita bisa ubah menjadi sebuah proses pembelajaran yang akhirnya akan meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Lalu, refleksi seperti apa ya yang sebaiknya kita lakukan di akhir tahun ajaran ini? Berikut 4 pertanyaan reflektif yang kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri dan kemudian kita bisa ubah menjadi rencana tindakan untuk tahun ajaran depan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan dengan baik di tahun ini dan ingin kamu lanjutkan di tahun ajaran depan? Banyak hal baru yang kita sudah coba di tahun ajaran ini, tidak semua berjalan lancar dan baik. Tetapi pasti ada juga yang kita lihat ternyata lebih baik dan lebih efektif daripada cara-cara yang lama. Apa saja hal-hal tersebut itu yang kita harus cari tahu dan kemudian kita pertahankan bahkan kita buat menjadi lebih baik lagi di tahun ajaran depan. Hal tersebut bisa meliputi manajemen kelas, metode pengajaran, jalur komunikasi dengan murid dan orang tua, peraturan dan rutinitas, atau banyak hal lainnya. Kira-kira apa nih yang teman-teman guru lakukan dengan baik di tahun ini dan kayaknya lebih baik tetap kita lanjutkan deh walaupun keadaan sudah berubah menjadi jauh lebih baik. Tulis juga ya pengalaman teman-teman di komen box di bawah. Pertanyaan kedua, apa yang kita lakukan di tahun ajaran ini yang berjalan kurang begitu baik dan di tahun ajaran depan akan menjadi area atau fokus peningkatan kita? Seperti saya katakan sebelumnya, banyak mencoba hal yang baru, banyak hal baru yang kita dapatkan, ada juga hal yang kita lihat ternyata kurang baik dan kurang efektif. Dan sebaiknya hal-hal tersebut kita juga tulis dengan baik dan di tahun ajaran depan kita bisa memfokuskan energi dan waktu kita untuk belajar lagi dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang area tersebut. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, hal tersebut bisa saja meliputi manajemen kelas, hubungan orang tua dengan murid, peraturan dan rutinitas, metode pengajaran, bisa jadi apapun yang Anda ingin tingkatkan di tahun ajaran depan. Pertanyaan ketiga, bagaimana efektivitas metode dan instruksi yang kita gunakan di dalam kelas? Pertanyaan ketiga ini erat kaitannya dengan pertanyaan bagaimana pencapaian anak-anak Anda di dalam kelas. Bagaimana pemahaman mereka, bagaimana peningkatan skill mereka, bagaimana perubahan karakter ataupun perspektif mereka. Pertanyaan lain yang kita juga bisa tanyakan adalah apakah anak-anak terlibat secara aktif di dalam kelas dan bagaimana kita bisa meningkatkan keaktifan anak-anak di dalam kelas pada tahun ajaran berikutnya. Pertanyaan keempat, ini pertanyaan yang nggak kalah penting, yaitu bagaimana hubungan kita dengan murid dan juga dengan orang tua. Sebagaimana saya sering ungkapkan bahwa transformasi hanya terjadi apabila kita punya relasi dengan mereka.
Dan dari semua metode pengajaran yang ada, hubungan guru dengan murid ternyata memberikan kontribusi paling besar pada kesuksesan anak. Nah, bagaimana hubungan Anda dengan murid-murid di tahun ajaran ini? Apakah komunikasi terjalin dengan baik? Apakah anak-anak merasa diterima di kelas kita? Apakah mereka merasa nyaman dan bertumbuh di kelas kita? Apa yang kita bisa tingkatkan untuk meningkatkan relasi yang lebih baik di tahun ajaran depan? Terkadang banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan banyak hal yang menjadi pikiran kita, sehingga pengalaman terkadang terlewat begitu saja. Oleh karena itu, teman-teman pendidik, jangan sampai kita melewatkan pengalaman krisis ini untuk kita keluar tidak belajar sesuatu. Pastikan kita bertumbuh menjadi pendidik yang lebih baik melalui masa krisis yang kita hadapi. Pastikan kita selalu belajar dari pengalaman. Sekali lagi, kalau teman-teman baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to like, subscribe, dan juga share video ini jika teman-teman merasa video ini bisa bermanfaat buat para pendidik lainnya. Cek juga video-video kita lainnya ya. Selamat mentransformasi kehidupan!